pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Marcelina Korisen. Di kesempatan pagi hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih memperbolehkan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran walaupun daring. Nah, apa kabar anak-anak semua? Salam sehat ya. Anak-anak semua, pastinya anak-anak memiliki kemampuan dan keterbatasan pada diri setiap orang. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kemampuan dan keterbatasanku. Tetapi sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa. Siapa yang memimpin doa disilakan. Baik, Ibu akan memimpin doa ya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai perempuan, laki-laki yang memiliki keterbatasan maupun kemampuan untuk saling melengkapi dan menghargai. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semua, di dalam kehidupan, kalau anak-anak memiliki keterbatasan, apakah anak-anak mengeluh, jengkel, atau membenci keterbatasan yang ada pada anak-anak? Siapa yang bisa memberi saran? Silakan. Iya Lisa, betul. Jika kita memiliki keterbatasan dalam diri, patutlah kita mensyukuri. Nah, begitupun dengan kemampuan. Kemampuan yang Tuhan sudah berikan, kita mensyukuri juga dan kita kembangkan. Nah, untuk itu, arti bersyukur. Kita masuk pada arti bersyukur. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada 3 poin. Yang pertama, kita telah diciptakan sesuai citranya. Yang kedua, kita dilimpahi berbagai karunia, perlindungan, bakat, kemampuan, serta keunikan. Semuanya itu diberi Tuhan secara cuma-cuma. Nah, jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, patutlah untuk kita syukuri. Karena itu adalah sebuah anugerah yang sangat indah dari Tuhan. Yang ketiga, kita menerima karunia Tuhan bukan karena jasa kita, melainkan ungkapan yang menyatakan kesadaran kita atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan semata-mata kepada kita atau kepada umatnya. Nah, di sini ada percakapan Tuhan bersama anak-anak. Nah, di sini Tuhan mengajak kita bahwa kita harus mampu menerima keterbatasan dalam diri kita. Nah, di dalam gambar tersebut Tuhan berkata seperti begitu. Nah, keterbatasan bukan alasan untuk tidak mau mengembangkan diri, tetapi keterbatasan yang ada pada diri kita, mari kita kembangkan. Karena itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Berusaha menjalin relasi dengan orang lain yang lebih memiliki pengalaman. Yang berikut, jangan lupa berdoa mohon bantuan Tuhan. Nah, anak-anak semua, kita di sini tentunya memiliki kemampuan dan keterbatasan. Setiap orang yang bisa dikatakan pandai, bisa dikatakan pintar, memiliki kemampuan, tapi di sisi lain pun dia pasti memiliki keterbatasan. Nah, dari kemampuan dan keterbatasan itulah kita sebagai umat manusia patutlah untuk kita saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan atau menghina teman-teman lain. Jadi, arti kemampuan di sini artinya bahwa talenta, keterampilan, bakat, potensi, serta kecerdasan atau segala kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh. Nah,
Anak-anak, kemampuan itu merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pemberian dari Tuhan. Anak-anak semua, jika kita memiliki kemampuan, tetapi kita tidak mengembangkan kemampuan itu, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Apakah Tuhan merasa senang kalau kita tidak mengembangkan kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Anton. Ya, betul. Jika kita memiliki kemampuan, janganlah malas untuk mengembangkan kemampuan itu, tetapi harus rajin dan kerja keras untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak maupun kepada kita semua. Nah, dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki talenta yang tadi sudah disampaikan Anton. Yang membedakan adalah ada orang yang benar mengembangkannya, ada orang yang malas tidak mengembangkannya. Tidak dapat dibenarkan bila seorang yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat. Jadi anak-anak jangan pernah mau mengatakan bahwa anak-anak itu tidak memiliki bakat. Tidak. Tuhan itu telah menganugerahkan, telah memberikan kita, setiap orang itu punya bakat tersendiri, punya kemampuan tersendiri. Tetapi di balik itu pun, setiap orang pun pasti memiliki keterbatasan. Nah, dari keterbatasan dan kemampuan itulah, Tuhan itu hanya mengharapkan kepada kita untuk salinglah menghargai serta salinglah melengkapi satu sama lain, bukan untuk saling menjelekkannya. Yang berikutnya yaitu, anak-anak tahu nggak cara-cara untuk bertanggung jawab mengembangkan kemampuan itu apa saja kira-kira? Iya, Sinta, betul, yang selalu berpikir positif, benar. Belajar dari orang lain, ya. Nah, jadi apa yang sudah dikatakan Sinta itu memang betul juga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, antara lain: 1. Belajar dan berani bertanya pada orang yang lebih berpengalaman. 2. Melatih setiap bakat terus-menerus tanpa takut berbuat salah atau gagal. Nah, jadi kita kalau punya bakat, punya talenta, janganlah takut untuk mengembangkan. Jika memiliki kesalahan dalam melaksanakan bakat yang ada pada diri kita, janganlah mundur, tetapi bertanggung jawablah dengan bakat yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga, ikut dalam kelompok organisasi yang mempunyai minat yang sama. Jadi kalau suatu organisasi itu kita merasa bahwa itu bakat kita di organisasi tersebut, maka bergabunglah jika itu mengembangkan bakat atau potensi pada diri kita. Yang 4, selalu berpikir positif, yang tadi sudah dikatakan Sinta bahwa berpikir positif. Yang kelima, belajar dari orang lain. Nah, cara-cara inilah yang bisa untuk kita terapkan, bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, sikap yang dibutuhkan yaitu, tadi itu cara-cara, nah sekarang sikap yang dibutuhkan yaitu tanggung jawab, disiplin, apalagi kerja keras dan terus berusaha dan berjuang untuk mendekati kesempurnaan. Jadi apa yang menjadi bakat kita, berusahalah dan berjuanglah. Jangan pernah menyerah untuk melaksanakan atau mengembangkan bakat tersebut. Tadi kan kita sudah membahas kemampuan serta keterbatasan. Yang perlu anak-anak tahu bahwa gambar tersebut ini, anak tersebut tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tetapi dia memiliki dan mempunyai keinginan untuk bersekolah. Dia punya bakat, yaitu walaupun dia punya keterbatasan fisiknya, cacat, tapi dia masih bisa menulis dengan mulutnya. Itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, sedangkan di slide yang
yang kemampuan tadi itu, anak-anak ini memiliki kemampuan yaitu bisa bernyanyi, membuat keyboard dan rupa macam yang mereka punya di dalam hidup mereka. Mereka bisa bermain keyboard dan segalanya juga kan itu kemampuan mereka. Nah, jadi sama juga dengan anak ini. Anak yang berada dalam gambar tersebut, walaupun dia tidak bisa bermain keyboard, tetapi dia bisa menulis dengan mulut. Nah, sebaliknya, anak yang tadi bermain keyboard belum tentu dan memang dia tidak bisa menulis dengan mulut. Tetapi anak yang memiliki keterbatasan, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tetapi dia bisa menulis dengan mulut. Nah, itulah kemampuannya di situ. Keterbatasannya tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Nah, jadi arti keterbatasan itu merupakan kekurangan setiap orang yang bisa berupa ketidaksempurnaan badan dan anggota tubuh. Nah, misalnya, anak-anak tahu nggak misalnya apa coba? Iya, Sinta, buta, bisu, ya. Jadi misalnya itu buta, bisu, cacat fisik dan lainnya. Keterbatasan dan kekurangan itu juga bisa berwujud suara yang tidak merdu, kurang pandai, malas, pemarah, ataupun cacat mental. Jadi itu adalah keterbatasan yang ada pada diri seseorang, tetapi dia pun pasti memiliki kemampuan. Nah, anak-anak semuanya, banyak orang merasa malu dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu. Segala kekurangan dan keterbatasan hendaknya tidak ditolak karena justru menjadi kesempatan untuk mengoreksi diri dan memperbaikinya. Jadi di sini Tuhan mengajak anak-anak, Tuhan mengajak ibu dan kita semua agar keterbatasan yang ada pada diri kita, janganlah kita menolak, janganlah kita membenci, tetapi kita menerima itu. Karena dari keterbatasan itulah kita dapat mengoreksi diri kita bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, Ibu memberi kesempatan 15 menit untuk membuka kitab suci dari Roma bab 12 ayat 1 sampai 10. Silakan membaca dan menyimak ayat kitab suci tersebut. Baik anak-anak, karena kita telah membaca dan menyimak kitab suci yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi yang perlu anak-anak tahu bahwa Allah itu memiliki karunia kepada umatnya, kepada anak-anak atau kepada umat manusia berdasarkan kitab suci. Nah, maka karunia yang dikaruniakan Allah kepada kita yaitu Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Nah, yang berikutnya, karunia itu bisa berupa badan yang sehat dan utuh. Dapat pula berupa karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasihati. Jadi Tuhan itu memberikan karunia itu bukan cuma untuk bakat bernyanyi, bermain keyboard, bisa menulis, tapi Tuhan itu juga memberikan bakat ada orang yang bisa melayani. Tuhan itu memberikan sebuah anugerah kepada orang, yaitu dengan karunia yang bisa untuk mengobati orang lain yang sakit maupun untuk bisa mengajar. Nah, dan satu lagi, Tuhan itu bisa Tuhan memberikan sebuah anugerah kepada orang, yaitu dengan cara menasihati. Dari orang-orang tersebut yang menasihati kita, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Yang berikutnya yaitu keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, anak-anak semua,
karena pembelajaran kita sudah berakhir, tapi Ibu mengajak anak-anak untuk mari kita menyimpulkan bersama pembelajaran kita di hari ini tentang kemampuan dan keterbatasanku. Baik anak-anak, jadi kesimpulan kita di siang hari ini dari mata pelajaran kemampuan dan keterbatasanku, maka setiap manusia dianugerahkan Tuhan dan memiliki kemampuan serta keterbatasan yang berbeda satu sama lain menurut kasih Allah. Dan patutlah setiap orang mensyukuri kemampuan dan keterbatasan dirinya sebagai anugerah Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita menutupi pembelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya, biar anak-anak pun semangat ya. Lagunya yang berjudul Disayang Tuhan. Karena Tuhan menyayangi kita, makanya Tuhan menganugerahkan segala kemampuan dan keterbatasan kepada kita. Untuk itu mari kita bernyanyi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk menutupi pembelajaran pada hari ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di kesempatan hari yang cerah ini kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Itu semua karena campur tangan-Mu yang kudus. Semoga setiap pribadi kami bisa menerima kelebihan dan kekurangan kami dalam diri kami masing-masing. Dan kami bisa belajar dengan baik sehingga menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami serta mensyukuri kekurangan